Revolusi industri adalah situasi di mana adanya perubahan global yang terjadi secara besar-besaran dalam dunia industri. Karena berkembangnya teknologi dalam pengelolaan sumber daya yang dapat mempengaruhi begitu banyak bidang kehidupan. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau revolusi industri ini terbagi ke dalam beberapa tahapan loh? Nah, penasaran kan? Di video kali ini kami akan mempersembahkan 3 tahapan revolusi industri. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa Politeknik Setialan Bandung dengan Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik U2, kelompok 3 yang beranggotakan Anna Mutiara Hermawan dengan NPM 22110034, Fanny Luciana dengan NPM 22110041, Jamil Ma'rif dengan NPM 22110044, Mita Andini dengan NPM 22110047, Willy Muhammad Januar dengan NPM 22110057, Yariska Arisandi Putri dengan NPM 22110058. Oke guys, gak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt terjadi di tanah Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri terkonsentrasi di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian loh, yang pendapatannya tuh sangat minim dan terbatas. Namun, dengan terjadinya revolusi industri ini, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat sehingga penghasilan dan taraf hidup kehidupan masyarakat berangsur membaik. Nah, seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Nah guys, apabila dilihat dari latar belakangnya, revolusi industri 1.0 ini terjadi di negara Inggris disebabkan oleh beberapa hal loh. Seperti yang pertama, situasi politik dan ekonomi yang stabil di negaranya. Yang kedua, Inggris juga kaya akan sumber daya alamnya loh. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru di bidang teknologinya. Dan yang keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap penemuan di bidang teknologinya. Lalu, apa sih yang mengawali sektor-sektor industri pada masa revolusi industri 1.0 ini? Nah, ini dia di antaranya. Yang pertama, industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi ini, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa loh. Yang kedua, industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan yang pesat. Dengan ditemukannya inovasi produksi ini, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Yang ketiga, industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan loh. Namun, setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Teman-teman, tahu nggak sih tokoh James Watt pada masa revolusi 1.0 ini? James Watt adalah insinyur besar asal Skotlandia loh, Britania Raya, yang menemukan mesin uap untuk pertama kalinya. Mesin uap buatan James Watt ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri, khususnya di Britania dan Eropa loh. Wah, keren banget ya teman-teman. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 juga dikenal sebagai revolusi teknologi. Ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik pada awal abad ke-20 antara tahun 1870 dan awal Perang Dunia Pertama. Mengapa revolusi industri 2.0 disebut juga revolusi teknologi? Oke guys, karena pada era inilah dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, alat telekomunikasi, dan lain-lain. Pada era ini, terjadi perubahan proses produksi secara total. Sebelumnya, proses produksi massal dalam merakit mobil dari awal sampai akhir dilakukan oleh satu orang. Namun, pada era ini, para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Proses produksi ini disebut lini produksi yang menggunakan ban berjalan pada tahun 1913. Nah guys, penemuan tenaga listrik yang jauh lebih mudah
dan murah daripada tenaga uap, membantu mempercepat para perakit mobil menyelesaikan pekerjaannya. Teman-teman tahu nggak sih kalau revolusi industri 2.0 berdampak pada kondisi militer? Pada Perang Dunia II, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan bahan berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal, mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan, di mana setiap pekerjaannya hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan, sehingga lini produksi atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produksi jadinya lebih cepat dari metode manufaktur yang biasa dilakukan. Industri 2.0 terjadi di awal abad 20, ditandai dengan penemuan tenaga listrik thanks to Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan instrumentasi listrik sebagai sumber penggerak mesin. Revolusi Industri 3.0. Revolusi industri berlanjut pada tahun 1960 dan memiliki nama lain revolusi komputer atau digital. Revolusi industri ini sering disebut sebagai peristiwa menggantikan peran manusia. Kenapa seperti itu? Karena pada peristiwa ini melahirkan pembangunan semikonduktor, komputer serta internet, di mana perusahaan dapat mengotomatiskan proses produksi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Selain itu, inovasi kemajuan pada revolusi ini adalah teknologi komputerisasi pertama, yaitu Colossus, ditemukannya akses internet, peralatan elektronik smartphone, dan inovasi sistem perangkat lunak hingga inovasi pengembangan sumber energi baru. Dan tokoh populer pada revolusi industri 3.0 ini yaitu Charles Babbage dan Alan Turing. Nah, contoh pada revolusi industri 3 ini adalah robot. Peristiwa ini menggunakan komputer sebagai otak dari sebuah mesin dan robot sebagai tangannya, sehingga perlahan fungsi pekerja manual akan menghilang. Namun teman-teman, sebenarnya tugas manusia tetap masih dibutuhkan loh, karena tugas manusia di produksi tidak bisa 100% digantikan oleh robot. Pada tahun 1990-an, pabrik-pabrik mobil mencoba untuk mengganti semua pegawai dengan robot. Tetapi, yang terjadi adalah produktivitas mereka mengalami penurunan. Pada tahun 2010, pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Elon Musk, mencoba melakukannya lagi. Sehingga ditemukan fakta bahwa komputer dan robot dengan manusia adalah kombinasi yang terbaik. Lahirnya robot dan komputer bukan untuk mengganti peran manusia, melainkan untuk membantu pekerjaan manusia. Oleh karena itu, manusia harus terbuka terhadap perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari penjelasan video kelompok kami adalah pada revolusi industri 1.0 yang mana revolusi ini berlangsung pada tahun 1760 sampai 1840 yang ditandai dengan ditemukannya mesin untuk industri. Teman-teman, tahu nggak sih, sebelum adanya revolusi ini, barang-barang hasil produksi diangkut menggunakan hewan loh, sampai akhirnya ditemukan mesin dan kapal uap, sehingga bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Nah, selanjutnya adalah revolusi industri 2.0, yang dimulai pada akhir abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, dan ditandai dengan ditemukannya teknologi listrik untuk industri. Teman-teman, salah satu kemajuan pada revolusi ini adalah periode awal teknologi listrik, yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik. Nah, kemudian ada revolusi industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1960 dan disebut sebagai revolusi komputer atau digital dan ditandai dengan ditemukannya teknologi informasi dan elektronik di dalam dunia industri. Salah satunya adalah dengan ditemukannya peralatan elektronik smartphone sehingga memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Oke
Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tahapan revolusi industri dari kelompok kami, and see you in the next video. Dadah!